Halo teman-teman semua, selamat datang di Fraction Edi, memberikan edukasi kimia yang bermanfaat yang pastinya ada di dalam kehidupan sehari-hari. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang stoichiometri reaksi, menentukan reaksi pembatas dalam reaksi kimia. Apa manfaat kita mempelajari video kali ini? Pelajaran stoichiometri reaksi ini sangat penting sekali teman-teman, terutama saat kita membuat suatu senyawa kimia. Misalnya teman-teman suatu saat nanti akan menjadi seorang peneliti atau research, teman-teman disuruh membuat suatu senyawa dengan kadar sekian, teman-teman harus tentuin berapa banyak reaksi-reaksi digunakan untuk membuat senyawa tersebut. Mirip seperti teman-teman ingin membuat suatu masakan, teman-teman harus memperkirakan untuk membuat satu porsi makanan, teman-teman harus butuh berapa banyak bahan-bahan pangannya untuk digunakan membuat satu porsi makanan itu. Dan pelajaran stoichiometrinya ini sangat penting sekali dalam bab selanjutnya, yaitu tentang pH. Jadi misalnya teman-teman ingin membuat suatu pH yang bersifat asam, basa, asam lemah, atau basa lemah, buffer, teman-teman harus bisa menentukan berapa komposisi mol-mol dari tiap-tiap reaksinya. Sebelum menonton video ini, saya sarankan teman-teman untuk menonton video saya tentang konsep mol dan seluruh pelajaran-pelajaran yang sudah kita bahas sebelumnya teman-teman. Teman-teman bisa cek playlistnya itu pelajaran kimia kelas 10. Hal-hal yang akan kita pelajari menentukan reaksi pembatas dalam reaksi kimia. Pertamanya itu ada analogi reaksi pembatas. Misalnya ada analogi kelompok siswa, analogi es krim, analogi senyawa kimia. Lalu selanjutnya ada contoh-contoh soal menentukan reaksi pembatas. Ada 3 soal. Lalu yang ketiga ada soal latihan. Setelah teman-teman dapat penjelasan dari video ini, nanti teman-teman saya harapkan untuk mengerjakan soal-soal latihan yang akan saya kasih. Menentukan reaksi pembatas dalam reaksi kimia. Saat kita mereaksikan 2 zat atau lebih, terkadang ada kemungkinan salah satu zat akan habis terlebih dahulu. Zat tersebut akan membatasi hasil reaksi yang didapatkan. Reaksi yang habis terlebih dahulu dalam reaksi dan membatasi hasil reaksi disebut reaksi pembatas. Dan kata lain, reaksi pembatas adalah reaksi yang perbandingannya paling kecil. Agar lebih jelas, mari kita perhatikan analogi berikut. Jadi saya ulangi lagi teman-teman harus catat bahwa reaksi pembatas adalah reaksi yang perbandingannya paling kecil atau reaksi yang habis terlebih dahulu dalam reaksi dan membatasi hasil reaksi. Analogi reaksi pembatas yang pertama yaitu tentang kelompok siswa. Di sebuah kelas terdapat 40 siswa, terdiri dari 28 laki-laki dan 12 perempuan. Dalam kelas tersebut akan dibentuk sejumlah kelompok siswa yang terdiri dari 4 laki-laki dan 2 perempuan. Dari hasil pembagian kelompok tersebut, terbentuk 6 kelompok. Setelah terbentuk 6 kelompok, ternyata masih terdapat 4 siswa laki-laki yang belum mempunyai kelompok. Dari analogi ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa yang berperan sebagai reaksi pembatas adalah jumlah perempuan dalam kelas tersebut. Kenapa? Di sini kita analogikan bahwa siswa yang terdiri dari laki-laki dan perempuan adalah sebuah unsur-unsur. Dan kelompok itu dianalogikan sebagai senyawa. Saat terbentuk kelompok, ternyata dibutuhkan 4 laki-laki dan 2 perempuan untuk membentuk satu kelompok atau senyawa. Laki-laki ini bisa kita anggap unsur A dan perempuan ini unsur B. Dan dari hasil pembagian kelompok tersebut, terbentuklah 6 kelompok. Jadi dari 40 siswa, untuk membentuk satu kelompok atau senyawa, dibutuhkan 4 laki-laki dan 2 perempuan. Dan akhirnya membentuk 6 kelompok. Setelah terbentuk 6 kelompok, ternyata masih terdapat 4 siswa laki-laki yang belum mempunyai kelompok. Karena kalau kita hitung secara matematika, misalnya kita hitung yang laki-lakinya dulu. Satu kelompok kan isinya 4 laki-laki. Berarti total dari laki-laki kan 28 dibagi 4 sama dengan 7. Seharusnya laki-lakinya bisa membentuk 7 kelompok. Tetapi kita hitung yang perempuannya juga. Satu kelompok kan isinya 2 perempuan. Sedangkan jumlah perempuannya itu ada 12 perempuan. Jadinya kita bagi 12 bagi 2 sama dengan 6. Jadi perempuan itu hanya bisa buat 6 kelompok. Di sini kita bisa bandingkan kalau dari jumlah laki-laki kan bisa buat 7 kelompok. Tetapi kalau dari jumlah perempuannya hanya bisa buat 6 kelompok. Karena keterbatasan perempuannya ini, karena jumlahnya sedikit, perempuannya ini bisa disebut sebagai reaksi pembatas. Karena dia yang membatasi untuk membentuk suatu kelompok atau senyawa ibaratnya. Dan laki-lakinya ini kita bisa sebut dengan reaksi berlebih. Karena jumlah laki-lakinya sangat berlebih. Di sini terdapat analogi es krim. Yang A, untuk membuat satu gelas es krim coklat, dibutuhkan 2 sendok es krim, ditambah 1 ceri, ditambah 50 ml susu coklat untuk membuat satu gelas es krim coklat. Lalu misalnya kita punya bahan, ternyata kita punya 8 sendok es krim, ditambah 6 ceri, ditambah 100 ml susu coklat. Ternyata dari bahan-bahan itu, kita hanya bisa membuat 2 gelas es krim coklat. Setelah membuat 2 gelas es krim coklat, ternyata yang tersisa itu ada 4 sendok es krim, 4 ceri, dan susu coklatnya ternyata habis semua. Di sini kita bisa ketahui bahwa yang habis atau kita bisa sebut dengan reaksi pembatas adalah susu coklatnya. Karena kalau tidak ada susu coklatnya lagi, maka tidak bisa membuat es krim coklat lagi. Lalu
Es krim dan cerinya ini kita bisa sebut dengan reaksi sisa atau berlebih. Sekarang kita ke analogi yang ketiga, apa zat bereaksi pembatas pada reaksi C3H8 atau nama senyawanya itu propana dengan O2 atau oksigen. Persamaan reaksi setara, propana dan wujud gas ditambah koefisien 5 gas oksigen menghasilkan koefisien 3 karbon dioksida dan wujud gas ditambah koefisien 4 H2O atau air dan wujud liquid. Menurut persamaan reaksi, 1 mol C3H8 atau propana akan bereaksi dengan 5 mol oksigen. Kita ingat bahwa koefisien itu berbanding lurus dengan jumlah molnya. Karena koefisien propananya itu kan 1, jadinya 1 mol C3H8 atau propana. Lalu yang oksigen koefisiennya 5, jadinya 5 mol oksigen. Jika 2 mol propana direaksikan dengan 5 mol oksigen, maka propana yang bereaksi hanya 1 mol saja. Oksigen habis bereaksi, sedangkan propana bersisa. Oksigen disebut reaksi pembatas. Jadi begitulah teman-teman analogi dari reaksi pembatas. Selanjutnya kita akan membahas contoh-contoh soal. Contoh soal 1. Senyawa H2SO4 atau asam sulfat yang mempunyai massa 49 gram direaksikan dengan 20 gram NaOH atau natrium hidroksida. Berapakah natrium sulfat yang dihasilkan? Diketahui air hidrogennya 1, sulfurnya 32, oksigennya 16. Penyelesaian diketahui di soal massa dari asam sulfatnya 49 gram, sedangkan massa dari NaOH atau natrium hidroksida 20 gram. Ditanyakan massa dari natrium sulfatnya. Jawab langkah pertama, tuliskan reaksinya. Kemudian setarakan reaksi tersebut. Asam sulfat direaksikan koefisien 2 natrium hidroksida menghasilkan natrium sulfat ditambah koefisien 2 H2O atau air. Setelah kita setarakan persamaan reaksinya, langkah kedua menentukan jumlah mol tiap-tiap reaktan. Berat asam sulfatnya tadi 49 gram, Mr dari asam sulfat 98 gram per mol. Setelah kita ketahui massa asam sulfatnya, kita cari jumlah mol asam sulfatnya. Jumlah mol asam sulfat sama dengan massa dari asam sulfat 49 gram dibagi massa molekul relatif dari asam sulfat 98 gram per mol sama dengan 0,5 mol. Setelah itu kita cari jumlah mol dari reaktan yang lain, yaitu jumlah mol dari natrium hidroksida. Di soal diketahui berat dari natrium hidroksida itu 20 gram, massa molekul relatif dari natrium hidroksida sama dengan 40. Lalu kita bisa langsung cari jumlah molnya. Jumlah mol dari natrium hidroksida sama dengan massa dari natrium hidroksida 20 gram dibagi massa molekul relatif dari natrium hidroksida 40 gram per mol. Hasilnya itu sama dengan 0,5 mol. Di sini kita bisa bikin diagram perhitungannya. Pertama kita buat persamaan reaksi yang sudah setara. Lalu kita buat mula-mula bereaksi dan sisa. Tadi kita sudah menghitung bahwa mula-mula asam sulfatnya itu 0,5 mol. Lalu natrium hidroksida mula-mula 0,5 mol. Untuk natrium sulfat dan H2O atau air, karena dia produk, mula-mulanya tidak ada. Selanjutnya kita akan cari yang bereaksi dan sisanya. Setelah kita melakukan penyetaran persamaan reaksi, mencari jumlah mol masing-masing reaktan, selanjutnya langkah ketiga menentukan reaktan yang habis terlebih dahulu atau reaksi pembatasnya. Natrium hidroksida akan habis lebih dahulu karena perbandingan jumlah mol dengan koefisien natrium hidroksida itu 0,5 per 2. 0,5 itu dari jumlah mol natrium hidroksida. 2-nya itu tadi koefisien dari natrium hidroksida dari persamaan reaksi. Lebih kecil daripada perbandingan jumlah mol dengan koefisien dari asam sulfat, yaitu 0,5 per 1. 0,5 itu dari jumlah mol asam sulfat, satunya itu dari koefisien asam sulfat. Jadi perbandingan jumlah mol natrium hidroksida dengan asam sulfat adalah 0,5 per 2 lebih kecil daripada 0,5 per 1. Karena dari perbandingan jumlah mol natrium hidroksida lebih kecil daripada asam sulfat, maka natrium hidroksida disebut sebagai reaksi pembatas. 0,5 per 2 hasilnya itu 0,25, 0,5 per 1 hasilnya 0,5. Jadinya 0,25 lebih kecil daripada 0,5. Setelah kita hitung tadi, ternyata perbandingan jumlah mol dengan koefisien yang paling kecil adalah 0,25 punya dari natrium hidroksida, sehingga natrium hidroksida jadi reaksi pembatasnya. Kita masukkan saja angkanya, karena koefisien dari asam sulfat 1 dikali 0,25 sama dengan 0,25. Karena koefisien dari natrium hidroksida 2, maka 2 dikali 0,25 sama dengan 0,5 mol. Lalu untuk natrium sulfat dan air, kolom bereaksinya dikosongin. Kita hitung sisanya, yang asam sulfat mula-mula 0,5 dikurang bereaksi 0,25. Hasilnya itu 0,25 mol. Selanjutnya kita hitung yang natrium hidroksida 0,5 mol dikurang yang bereaksi itu 0,5 mol. Hasilnya itu 0 mol. Karena sisanya 0, jadinya natrium hidroksidanya ini jadi reaksi pembatas. Selanjutnya kita akan menghitung produknya dari natrium sulfat dan airnya. Setelah kita mencari perbandingan jumlah mol dengan koefisien dan didapatkan bahwa natrium hidroksida merupakan reaksi pembatas.
Langkah keempat, menentukan jumlah mol dari zat yang akan dicari berdasarkan reaksi pembatas dan koefisiennya. Jumlah natrium sulfat yang dihasilkan berdasarkan jumlah mol reaksi pembatas natrium hidroksida sama dengan 1/2, satunya itu koefisien dari natrium sulfat, duanya itu koefisien dari natrium hidroksida, yaitu 2. Kita pakai 0,5 mol karena kita pakai koefisiennya natrium hidroksida tadi. Setengah kali 0,5 mol sama dengan 0,25 mol. Ingat prinsipnya bahwa mol itu berbanding lurus dengan koefisiennya. Koefisien dari natrium hidroksida kan 2, koefisien dari natrium sulfat kan 1. Jadi wajib jumlah mol dari natrium sulfatnya itu harus setengahnya dari jumlah mol dari natrium hidroksida. Setelah kita mendapatkan jumlah mol dari natrium sulfat, langkah kelima, menghitung massa zat berdasarkan jumlah molnya. Mol itu kan massa per mr. Kalau kita cari massanya, maka mol dikali mr. Sehingga massa natrium sulfat dalam bentuk endapan sama dengan mol dikali massa molekul relatif dari natrium sulfat. Molnya itu tadi 0,25 mol dikali mr-nya 142 gram per mol, sama dengan 35,5 gram. Jadi massa dari natrium sulfat adalah 35,5 gram. 2. 1 mol larutan natrium hidroksida atau NaOH direaksikan dengan 1 mol larutan asam sulfat atau H2SO4 sesuai reaksi. Koefisien 2 natrium hidroksida ditambah asam sulfat menghasilkan natrium sulfat ditambah koefisien 2 H2O atau air. Tentukan A reaksi pembatas, B reaksi yang sisa, C mol dari natrium sulfat dan mol dari H2O atau air yang dihasilkan. Jawab A. Mol masing-masing zat dibagi koefisien. Kemudian pilih hasil bagi yang kecil sebagai reaksi pembatas. Seperti yang tadi teman-teman yang sebelumnya. Pertama yang natrium hidroksida dulu. Mol natrium hidroksida dibagi koefisien dari natrium hidroksida. Mol dari natrium hidroksida itu 1 mol dibagi koefisiennya itu 2. Sama dengan 0,5 mol. Selanjutnya yang asam sulfat. Mol asam sulfat dibagi koefisien dari asam sulfat. Mol asam sulfat tadi 1 mol dibagi koefisiennya tadi adalah 1. Sama dengan 1 mol. Karena hasil bagi natrium hidroksida lebih kecil dari asam sulfat, maka natrium hidroksida adalah reaksi pembatas. Sehingga natrium hidroksida akan habis bereaksi lebih dahulu. Di sini kita buat persamaan reaksinya lagi, lalu kita bikin mula-mula bereaksi dan sisa. Mula-mula natrium hidroksidanya tadi 1 mol, asam sulfatnya 1 mol, natrium sulfatnya dan H2O-nya itu 0 mol 0 mol karena kan dia produk. Bereaksi. Yang natrium hidroksida karena koefisien dari natrium hidroksida itu 2, jadinya 2 kali 0,5 mol. 0,5 mol ini kita dapatkan dari pembagian jumlah mol dengan koefisien, yaitu dimiliki oleh mol natrium hidroksida. Kita bisa lihat lagi di sini 0,5 mol lebih kecil dari 1 mol. Jadi kita pakai 0,5 mol. 2 kali 0,5 mol hasilnya 1 mol. Selanjutnya yang asam sulfat. Koefisien dari asam sulfat kan 1 dikali 0,5 mol juga, sama seperti natrium hidroksida. Hasilnya itu adalah 0,5 mol. Yang natrium sulfat dan air dikosongin karena natrium sulfat dan air itu merupakan dari produk bukan reaktan. Sisa, kita kurangin mula-mula dari NaOH tadi 1 mol dikurang yang bereaksi 1 mol. 1 kurang 1 sama dengan 0. Jadi sisa mol dari natrium hidroksida adalah 0. Lalu kita cek yang asam sulfat. Mula-mula asam sulfat itu 1 mol, lalu bereaksi 0,5 mol. 1 dikurang 0,5 sama dengan 0,5 mol. Di bagian sisa, natrium sulfat terbentuk 0,5 mol. Kenapa? Karena koefisien dari natrium sulfat itu 1, sama seperti koefisien dari asam sulfat 1. Jadi molnya itu sama-sama 0,5 mol. Sedangkan produk yang H2O atau air itu 1 mol. Karena apa? Karena koefisien dari air itu 2. Jadi 2 kali 0,5 mol menghasilkan 1 mol. Jumlah molnya mirip seperti jumlah mol yang bereaksi dari natrium hidroksida. Karena koefisiennya sama-sama 2. Natrium hidroksida dengan H2O atau air. Ingat lagi prinsipnya, jumlah mol berbanding lurus dengan koefisiennya. Setelah kita mencari mol sisa dan mol produk terbentuk, kita cari B. Reaksi yang sisa adalah, tadi kita lihat yang sisa itu adalah asam sulfat, 0,5 mol. Lalu kita cari C. Mol natrium sulfat yang dihasilkan sama dengan 0,5 mol. Mol H2O atau air yang dihasilkan 1 mol. Sekarang kita ke contoh yang ketiga. 100 ml larutan kalsium hidroksida 0,1 molaritas direaksikan dengan 100 ml larutan asam klorida 0,1 molaritas. Sesuai reaksi, kalsium hidroksida ditambah koefisien 2 HCl atau asam klorida menghasilkan kalsium klorida ditambah koefisien 2 air. Reaksi ini sudah setara. Tentukan reaksi pembatasnya. Di soal, satuannya kan dalam satuan mililiter. Kita bisa ubah dalam satuan liter. Jadinya 100 ml kalau diubah jadi liter kan 0,1 liter. Seperti yang sudah-sudah, pertama kita cari dulu mol masing-masing tiap reaktan atau reaksinya. Misalnya kita cari dulu mol dari kalsium hidroksida. Di soal yang diketahui ternyata
molaritas dari kalsium hidroksida. Sebelumnya kan masanya, kalau ini molaritasnya. Seperti video sebelumnya yang kita sudah pelajari, cara mengubah molaritas jadi mol, caranya itu adalah molaritas dikali volumenya. Molaritas dari kalsium hidroksida adalah 0,1 mol per liter. Sebelumnya kan satuannya M besar, tetapi kalau masuk perhitungan, biasanya guru-guru minta dalam bentuk satuan lebih rincinya lagi teman-teman. Molaritas itu bisa milimol per mili atau mol per liter. Kita bikin mol per liter karena volumenya dinyatakan dalam bentuk liter. Kalau misalnya volumenya dinyatakan dalam mililiter, kita bisa bikin milimol per mililiter. 0,1 mol per liter dikali 0,1 liter sama dengan 0,01 mol. Setelah didapatkan jumlah mol dari kalsium hidroksida, teman-teman bisa cari jumlah mol dari reaktan yang lain, yaitu asam klorida. Tetapi teman-teman bisa juga langsung bandingkan saja mol dari kalsium hidroksida dengan koefisiennya. Di sini saya hitung dulu perbandingan mol kalsium hidroksida dibagi koefisien kalsium hidroksida sama dengan molnya tadi 0,01 mol dibagi 1 koefisiennya sama dengan 0,01 mol. Setelah kita bagi mol dan koefisien dari kalsium hidroksida, kita cari mol dari asam klorida. Di soal diketahui bahwa asam kloridanya ini dalam bentuk molaritas. Maka cara mencari molnya sama seperti yang kalsium hidroksida, molaritas dikali volume. Molaritasnya itu 0,1 mol per liter dikali volumenya 0,1 liter. Hasilnya sama dengan 0,01 mol. Lalu kita cari pembagiannya mol HCl dengan koefisien dari HCl sama dengan 0,01 mol dibagi 2 sama dengan 0,005 mol. Karena hasil bagi mol mula-mula dengan koefisien pada HCl lebih kecil daripada kalsium hidroksida, maka asam klorida merupakan reaksi pembatas atau habis bereaksi lebih dahulu. Cara perhitungannya seperti ini teman-teman. Mula-mula mol dari kalsium hidroksida kan 0,01 mol, ditambah mula-mula asam klorida 0,01 mol. Lalu kalsium klorida dan airnya ini karena produk kan jadinya 0 mol, 0 mol. Karena dari pembagian, di sini mol yang paling terkecil adalah mol dari HCl, 0,005 mol. Sedangkan yang mol kalsium hidroksida itu lebih tinggi, 0,01 mol. Jadi kita pakai yang 0,005 mol. Karena koefisien dari kalsium hidroksida itu 1, jadinya 1 kali 0,005 mol. Hasilnya itu 0,005 mol. Lalu kita cek yang asam klorida. Karena koefisiennya 2, jadinya 2 kali 0,005 mol. Hasilnya itu sama dengan 0,01 mol. Sisanya mula-mula 0,01 mol dikurang 0,005 mol. Hasilnya adalah 0,005 mol. Sisa dari mol asam klorida mula-mula kan 0,01 mol dikurang bereaksinya itu 0,01 mol. Jadi hasilnya itu 0 mol. Sehingga asam kloridanya ini karena 0 mol atau habis, asam kloridanya ini disebut reaksi pembatas. Mol produk dari kalsium klorida kan 0,005 mol. Kenapa? Karena jumlah mol asam klorida yang bereaksi itu 0,01 mol. Tetapi kan koefisien dari asam kloridanya kan 2. Sedangkan koefisien dari kalsium klorida kan 1. Ingat bahwa jumlah mol itu berbanding lurus dengan koefisiennya. Koefisien dari asam klorida lebih besar daripada koefisien dari kalsium klorida. Jadinya jumlah mol dari kalsium klorida harusnya lebih kecil dari jumlah mol dari asam klorida. Jadinya setengah dikali 0,01 kan 0,005 mol. Atau cara cepatnya itu teman-teman cari koefisien yang sama. Di sini yang sama-sama koefisiennya 1 dengan CaCl2 atau kalsium klorida adalah kalsium hidroksida. Jadi teman-teman masukkan saja jumlah mol yang bereaksi dari kalsium hidroksida, yaitu 0,005 mol. Lalu jumlah mol produk H2O atau air yang terbentuk adalah 0,01 mol. Karena koefisien dari H2O-nya ini dengan asam klorida sama-sama koefisiennya 2. Jadi bisa langsung aja masukkan angkanya 0,01 mol. Jadi reaksi pembatas adalah larutan asam klorida karena tidak ada sisanya lagi atau habis bereaksi. Soal latihan. Di sini terdapat 2 soal latihan, teman-teman bisa catat lalu kerjakan di rumah. Teman-teman bisa tulis jawaban teman-teman di kolom komentar dan akan saya koreksi. Di sini pertanyaannya yang nomor pertama, A-nya kita cari yang mana reaksi pembatasnya, lalu yang B, reaksi yang sisa berapa, yang C, jumlah mol produknya, yaitu mol dari magnesium klorida dan mol dari airnya. Soal yang kedua sama juga seperti yang pertama, bedanya yang C-nya ini kita cari mol produknya itu natrium klorida. Silakan teman-teman coba di rumah. Sekian video dari saya tentang stokiometri reaksi menentukan reaksi pembatas dalam reaksi kimia. Semoga dengan video ini teman-teman bisa mengerti apa itu stokiometri reaksi. Untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video ini, teman-teman bisa tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Dan apabila video ini bermanfaat, teman-teman bisa klik like dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga dapat manfaat dari video ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.